Selama berminggu-minggu operasi Roaring Lion, IDF dan militer AIR/IKS merilis banyak rekaman serangan terhadap rudal balistik, UAV, serta Angkatan Laut dan Udara Iran. Hari-hari mereka akan segera berakhir dan kami akan terus berjuang dengan sekuat tenaga melawan negara-negara teror dan tentu saja juga melawan para pelaku teror. Penilaian di akhir operasi Roaring Lion adalah bahwa Iran masih memiliki antara 1.000 hingga 1.500 rudal balistik yang tersisa. Iran masih memiliki arsenal yang cukup besar yang masih dimilikinya, dan Amerika Serikat serta Israel dalam perang dari 28 Februari hingga 7 April tampaknya hanya berhasil menghancurkan 30% dari kemampuan rudal Iran. Jadi itu memang merupakan kemunduran bagi Iran, tetapi Iran jelas seperti yang kita lihat dari serangan kemarin ke Israel masih aktif dan operasional. Beberapa rudal tersebut masih dapat diakses oleh rezim Iran, tetapi yang lainnya terkubur jauh di bawah pegunungan. Secara mengejutkan, sebelumnya kita juga belajar satu kata lagi dalam bahasa Ibrani, yaitu penyumbatan terowongan. Banyak sekali bom dijatuhkan di area-area tersebut dan memang menyebabkan runtuhnya terowongan serta longsoran abu dengan jumlah abu dan batuan yang sangat besar. Kita bisa melihat berbagai pintu masuk di situs-situs bukit, semuanya sebelumnya tertutup, sekarang terbuka lebar, sehingga semua yang ada di dalamnya tidak rusak. Kemampuan Iran untuk meluncurkan UAV mungkin juga telah terkena dampaknya, tetapi belum sepenuhnya hilang. Semata-mata berdasarkan sumber terbuka dan laporan yang kita semua baca dari berbagai macam sumber, Iran masih mempertahankan kemampuan drone yang cukup. Drone-drone dan produksinya tersebar di seluruh negeri. Ini juga berbiaya rendah, Diproduksi dengan cepat. Iran terus membangun kapabilitas ini bahkan selama apa yang disebut gencatan senjata ini. Selain menyerang senjata itu sendiri, Israel dan Amerika Serikat menyerang lokasi produksi rudal dan UAV selama berminggu-minggu operasi yang membuat Iran setidaknya pada tahap ini kesulitan untuk memproduksi yang baru. Kami telah menetralkan mesin pemusnah rezim Iran sejak awal. Kami telah menjauhkan ancaman itu dari kami. Tentara Iran juga telah mengalami pukulan berat. Angkatan Udara Iran, yang sebenarnya tidak menjadi ancaman nyata, telah terkena serangan berat bahkan mematikan. Dan Angkatan Laut Iran juga mengalami pukulan berat. Namun, Iran masih memiliki kapal-kapal yang dapat menebar teror di Selat Hormuz. Orang-orang Iran benar-benar dapat menimbulkan teror di Teluk Persia dengan berbagai cara. Entah itu dengan melanjutkan aksi mereka di Selat Hormuz, pada kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz tanpa koordinasi dengan Angkatan Laut Garda Revolusi atau kapal cepat mereka. Namun, meskipun kesulitan Iran dalam meluncurkan sejumlah besar rudal balistik ke arah Israel terpengaruh, kemampuannya untuk meluncurkan rudal ke negara-negara Teluk masih tetap ada. Sekitar 2.000 rudal ditembakkan ke negara-negara Teluk selama operasi Roaring Lion, 900 diantaranya ke arah Uni Emirat Arab. Dan kemampuan ini dulu dan masih tetap signifikan. Iran dapat mengancam negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi, dan Dubai. Kemampuan ini ada sehingga mereka bisa menggunakan rudal untuk jarak pendek yang jauh lebih murah dan sederhana untuk ditembakkan dibandingkan rudal jarak jauh yang mahal dan rumit. Dibandingkan dengan rudal-rudal yang diluncurkan ke arah negara Israel. Masih banyak sekali rudal seperti itu yang tersisa di gudang senjata mereka. Kemampuan untuk bertahan hampir tidak ada, atau hanya ada sebagian di negara-negara Teluk ini. Mungkin mereka akan mengeluarkan unit Emirat dari sana. Kita juga melihat bahwa ketika Iran menyerang, mereka sebenarnya menyerang semakin sering. Jadi, meskipun kemampuan Iran untuk menyebabkan kerusakan telah terpukul, kemampuan itu belum sepenuhnya hilang. Dan jika perang benar-benar kembali pecah, orang-orang Iran sudah tahu bahwa jika mereka ingin mengejutkan kawasan, alat-alat untuk melakukannya sudah ada di tangan mereka.